jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bang Adnil Manalu. Oke, jangan lupa subscribe. Guys, kembali dengan kita di channel saya, itu channel Adnil Manalu, dimana sebelumnya kita sudah membuat berbagai macam video. Nah, saat ini kita akan mengajak saudara untuk mewawancarai salah satu seniman, dimana beliau sudah dikenal dengan sebutan Duta Bahasa se-Sumatera Utara, dan beliau juga sudah memiliki berbagai macam karya. Nah, untuk itu kita akan mengajak saudara tetap ikuti video kita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel kita, yaitu dengan cara subscribe, like, dan komen. Ayo ikuti kegiatan kita, ayo. Ini Kak. Nah, iya bang. Mau ngulang juga? Bisa minta waktu sebentar Kak? Oh boleh bang, ya. Jadi ini lagi serius kan membaca nih. Iya bang, ini enak kisahnya bang. Kisahnya mengenai romans anak remaja bang. Kayaknya kita itu seorang seniman ya Kak? Iya bang, suka menulis karya bang. Sebelumnya kenalan dulu Kak. Oh, apa namanya bang? Oh, nama saya Adnil Manalu Kak. Oh iya, saya Minarti bang. Saya juga sudah pernah dengar nama kakak, bahwasanya kakak itu seniman juga ya. Oh iya bang, saya seniman, saya suka menulis karya bang. Berarti udah panjang lah pengalamannya. Iya, pengalamannya kalau dikatakan ada tanggal pertama sampai tanggal ke-10 bang. Kalau boleh tahu ini Kak, kita itu tamatannya atau memang betul-betul langsung ke dunia seni, atau memiliki proses dari istilahnya dulu kuliah di mana gitu? Oh, kalau saya bang, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas KBP Nomensen Medan bang. Nomensen juga ya Kak? Iya, Nomensen Medan, nah bang, kampus tercinta itu bang. Ya. Berarti bisa dibilang ini ya Kak, banyak di luar sana seniman baik di kecamatan negeri atau kecamatan swasta, tapi kakak memiliki satu ciri khas menunjukkan bahwasanya walaupun kakak kecamatan dari swasta, tapi kita memiliki kualitas yang tinggi ya Kak. Iya bang. Ini Kak, sebelumnya kan kita kan dulunya tamat dari SMA kan gitu kan. Kenapa sih langsung tertarik ke dunia sastra gitu? Kan banyak jurusan sekarang itu di negara kita lah Kak. Di negara kita kan lagi bagusnya itu bagian pembangunan. Kenapa sih Kak tidak tertarik dengan bagian teknik gitu kan? Jadi peluang kerjanya lebih bagus gitu. Kenapa langsung tertarik langsung ke dunia seni gitu? Karena bagi saya seni itu sebuah keindahan bang. Jadi pada saat kita mempunyai jiwa seni itu, jadi hati kita selalu bahagia bang. Sama seperti yang ketika kita menulis karya, kita akan memecahkan pikiran kita dari permasalahan. Kemudian dari sastra itu atau seni itu kita memperoleh sebuah pengetahuan baru bang. Harus banyak membaca, banyak menulis, bahkan kita harus memproduksikan sebuah karya bang. Jadi gini Kak, mungkin kakak langsung betul-betul pengen mendaftar ke Nomensen, atau memang sebelumnya mencoba di negeri gitu atau gimana Kak? Oh, saya kemarin coba SMPTN bang, jurusan akuntansi. Rupanya memang kecintaan saya terhadap sastra memang mengantarkan saya ke kampus Nomensen bang. Wah, berarti setelah dia dicoba di bagian akuntansi, di sana gagal atau cuma atau kalahnya di mana tuh? Saya kalahnya di bagian tes TPA bang. Ujungnya jadi masuk ke mencoba mendaftar ke Nomensen ya Kak ya? Iya, Tahu Pak. tahu informasi bahwasanya di Nomensen itu ada jurusan sastra itu dari mana kita? Ada enggak keluarga kita yang membawakan? Kak, mulai di Nomensen aja kan banyak. Kampus yang swasta juga ada metode tuh, ada Unika. Kenapa sih kakak memilih kuliah di Nomensen? Karena pada saat saudara saya mengatakan bahwa kampus Universitas KBP Nomensen itu sangat bagus bang. Jadi ketika saya sudah tamat, saya langsung berlintas dalam pikiran saya memilih kampus Nomensen. Dan saya menempuh pendidikan di kampus Nomensen bang. Makanya sekarang saya cinta sama kampus Nomensen. Guys, itu dia guys. Kakak ini tidak bercukupan untuk menggali pendidikan. Jadi buat adik-adik
yang baru tamat dengan SMA, jangan cukup dengan tamat SMA. Kalau namanya belajar, selalu belajar, itu yang hidup sekarang. Tidak ada istilahnya cukup untuk belajar saat ini, tapi tetap kita belajar. Nah ini Kak, Kakak kan tamatan dari Nomensen. Tamat di sana apakah istilahnya fokus kuliah atau sambil kerja, atau berapa lama Kakak kuliah di Nomensen? Saya tamat dari kampus Nomensen itu Bang 4 tahun. Jadi waktu saya sudah terjun ke dunia bahasa dan sastra Indonesia di Nomensen, saya mengikuti komunitas Taman Budaya Sumatera Utara. Yang pertama sekali saya mengikuti namanya LAPSAS, yaitu Laboratorium Sastra Medan. Kemudian saya mengikuti berbagai dunia tulis menulis, di mana saya melihat kawan-kawan saya itu menulis karya ke berbagai koran, Bang. Sudah juga karya kita ya? Sudah ada, Bang. Kemarin pertama sekali karya saya terbit ke koran Waspada, saya dibayar, Bang. Kemudian saya terjun ke bagian dunia menulis puisi, cerpen, novel, buku budaya, buku variasi cerita, buku cerita anak, dan sampai ke YouTuber, Bang. Berarti kita masa-masa kuliah, kita juga udah memiliki karya ya Kak ya? Sudah, Bang. Jadi semasa kuliah kita udah memiliki karya. Nah, setelah tamat dari Nomensen, apakah Kakak langsung fokus ke karya yang bermain dengan Taman Budaya tadi ya Kak ya? Apakah langsung fokus ke sana atau tetap mengajar dia, atau Kakak sekarang kesibukannya apa gitu? Setelah saya tamat dari kampus Nomensen, Bang, saya menjadi guru bahasa Indonesia, Bang. Kemudian saya mengatakan pada siswa saya bahwa membaca dan menulis itu sangat penting. Jadi ketika saya sudah memutuskan suka membaca dan menulis, kemudian saya akan menulis buku, Bang. Makanya dari sini saya sudah menulis 12 buku, Bang. Abang mau lihat buku-bukunya? Iya juga sih Bang. Jadi Kakak tadi mengajar di sekolah mana jadi Kak? Saya mengajar di sekolah SMA Holy Kids Bersinar Medan, Bang. Padang Bulan. Itu swasta atau negeri Kak? Sekolah swasta, Bang. Berarti di sana besar juga deh, kalau biasanya kan kalau honorer atau mengajar di swasta kan besar juga gajinya. Karena di situ perhitungan per les, Bang, lumayan, Bang, untuk sebuah anak-anak muda zaman sekarang itu sangat lumayan, Bang. Kadang-kadang gini juga ya, honorer atau seorang guru ini memang saya pribadi bilang suatu pemilihan jurusan atau pekerjaan yang sangat mulia ya kan, karena semua pekerjaan nggak akan bisa sama gini lah, dokter ataupun presiden ataupun yang lain diawali dengan mengajar seorang guru. Tapi banyak saya dengar Kak, upah dari seorang guru ini minimal lah saja. Jadi saya mau nanya nih Kak, apakah Kakak fokus di seorang guru tersebut atau gimana ini? Atau cukup nggak gaji Kakak itu memenuhi kebutuhan Kakak? Kalau saya secara pribadi, saya tidak hanya menjadi seorang guru. Kemudian saya menulis buku, Bang. Saya menulis buku, kemudian menulis karya ke koran. Kemudian saya mengikuti Ikatan Duta Bahasa Sumatera Utara, mengikuti Komite Sastra Dewan Kesenian Sumatera Utara. Kemudian saya mengikuti YouTuber Minarti Manalu. Jadi saya tidak hanya berfokus pada satu hal saja, Bang. Karena prinsip saya, ketika kita masih muda, kita harus berkarya. Ketika kita masih mampu bernapas, kita ciptakan karya-karya yang terbaik. Karena kita kalau hanya berfokus pada satu hal saja, rasanya hidup ini terlalu singkat, Bang. Jadi gini, Kakak kan bilang tadi udah terkenal dengan sebutan duta bahasa. Nah ini juga saya kenal, saya berdasarkan info yang saya dengar, makanya saya kewalan juga sih mencari Kakak ini yang mana sih kan gitu ya kan, yang dikenal dengan seorang sebutan duta yang dulu ya, sampai sekarang lah kita bilang kalau disebut dengan duta namanya sudah harum gimana gitu ya kan. Jadi sebelum Kakak jatuh atau meluncur atau mengikuti dengan duta sebutan duta ini, apakah Kakak langsung masuk ke duta tersebut atau ada yang mengajak kita memperkenalkan duta bahasa itu yang seperti apa gitu? Sebelum saya masuk ke Ikatan Duta Bahasa Sumatera Utara, saya melihat ada status dosen saya membuat brosur mengenai duta bahasa. Kemudian saya mengikutinya, Bang. Kemudian saya menjadi finalis duta bahasa tahun 2015. Semenjak dari situ kami bergabung menjadi Ikatan Duta Bahasa Sumatera Utara.
di mana kita harus menguasai bahasa Indonesia, Bang. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Jadi kebetulan di sini, Bang, ada pemilihan duta bahasa tahun 2020. Jadi kalau memang di antara adik-adik mahasiswa atau yang berumur 18 sampai umur 25 tahun bisa mengikuti pemilihan duta bahasa Sumatera Utara gratis, Bang. Gratis ya, ya. Gratis. Berarti sekarang gini, buat adik-adik yang akan datang nanti, yang memiliki jiwa seni, tidak istilahnya kan banyak begini Pak. Saya juga dari dulu ingin memiliki gelar yang lebih, contohnya orang memiliki S1. Kita kalau boleh juga kan memiliki S1, S2, S3. Tapi kan ada titik jenuhnya itu dengan kendala dana. Dan kakak bilang tadi semuanya gratis. Berarti ini satu peluang yang besar dong buat adik kita nanti. Nah gini Kak, ini kan untuk duta bahasa yang dikenal dengan Sumatera Barat. Di duta bahasa ini program-program yang terlaksana atau rutinitas yang di duta bahasa apa saja Kak itu? Ada nggak program kita? Yang pertama, ketika kami sudah membentuk Ikatan Duta Bahasa Sumatera Utara, kami mengadakan namanya pemilihan Duta Bahasa Pelajar Sumatera Utara, di mana ini untuk khusus anak SMA kelas 10 sama 11 SMA atau SMK. Kemudian kami membuat namanya bagian Taman Baca. Jadi ada sebuah pergelaran acara mengenai anak-anak muda. Kemudian bagian Duta Bahasa pergi ke nasional untuk bertanding ke Duta Bahasa yang lainnya. Ada beberapa Duta Bahasa Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta, Bali, dan yang lainnya. Jadi dari Duta Bahasa ini kita memperkenalkan bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada orang banyak, tidak menggunakan bahasa gaul. Jadi hanya tertentu saja gitu, Bang. Jadi gini kan, kakak tadi bilang, makanya kakak juga sudah memiliki ciptaan buku yang kakak ciptakan itu berbau kemana? Apakah hanya berbentuk novel atau gimana ini? Kebetulan saya sudah menulis 12 buku, Bang. Yang pertama buku novel, buku cerpen, buku puisi, buku budaya, buku variasi cerita, buku cerita anak, sama buku psikologi atau buku motivasi lainnya. Jadi saya tidak hanya menulis satu buku saja, Bang, tapi 12 buku yang beraneka ragam, berbagai variasi, Bang. Berarti gini deh, kakak menciptakan 12 buku ya? 12 buku, 12 Bang. buku. Berapa tahun kakak untuk membuat ini? Atau ingin Kak menciptakan satu buku, kakak membutuhkan waktu berapa lama untuk menciptakan buku tersebut? Seperti buku-buku ini, Bang. Saya dulu, Nah, boleh. Ini namanya bukunya Pelabuhan Hati Negara Singapura. Ini dia, Bang, tahun 2017, Bang. Tahun 2017 ini. Ini boleh dipegang, Bang. Ini kemudian buku sketsa hidup. Ini tahunnya sekitar tahun 2017 juga, Bang. Nah, ini Kak, ini kan ada di kakak bilang sketsa hidup. Sinopsisnya atau alur ceritanya kenapa menciptakan buku ini dari mana sih? Pengalaman dari mana kakak membuat buku ini? Pengalaman saya ketika menulis sketsa hidup itu, saya melihat dunia percintaan anak muda, Bang. Bagaimana yang pertanyaan? Jadi saya melihat banyak anak-anak muda zaman sekarang ini, ketika dia sedih, ketika dia putus cinta, ketika dia bahagia, jadi tidak mampu dia menafsirkan dirinya untuk punya perasaan dengan logika. Jadi istilahnya sayang sekali perasaan itu membuat dia merasakan kesedihan, Bang. Jadi saya membuat sketsa hidup ini untuk mengatakan kepada anak muda, ayo kembangkan dirimu untuk menuliskan karya. Ketika kamu sedih, ketika kamu merasakan kekecewaan, ketika kamu merasakan bahagia, ayo tulis karya kamu menjadi sebuah karya. Jadi mempunyai sebuah memori, Pak. Nah, gini kan, seperti kakak bilang, saya sudah melihat banyak sekali generasi muda sekarang berpacaran, ya kan? Jadi merusaklah kita bilang masa depannya. Gak mungkin kan sekali kita lihat orang pacaran jadi bersedih, gak mungkin langsung timbul kan? Nah, gini. Jadi saya mau nanya dulu juga sama kakak, berapa lama kakak memantau atau melihat kejadian tersebut di lapangan atau di lingkungan kita, sehingga kita langsung bisa membuat, oh ini harus kita bikin, ini harus saya buat seperti ini. Mungkin ya, jadi istilahnya pengalaman kakak berapa lama lah kakak, atau di mana kakak pertama membuat atau memutuskan untuk membuat buku tersebut? Oh, pertama sekali, Bang, saya adalah seorang pendengar yang setia, Bang. Kebetulan saya mempunyai teman-teman, di mana teman-teman saya itu ketika dia sedih, dia pasti menelepon saya.
selalu meminta saya untuk berjumpa kepadanya. Kemudian saya minta dia bercerita apa saja yang kamu rasakan, apa saja yang membuat kamu merasakan kesedihan, apa saja yang membuat kamu merasakan kekecewaan. Kemudian saya berpikir, dia mengatakan kepada saya, kamu bisa tidak menuliskan mengenai kisahku. Jadi saya merasakan sebuah tantangan, Bang. Ketika dia merasakan sebuah kesedihan, dia yang mengatakan kepada seseorang yang spesial di hatinya, aku bisa menuliskan kamu dalam ceritaku. Ketika kamu nanti bahagia, aku juga bahagia dengan pilihan hidupku. Makanya terlintaslah pikiran saya, mengapa tidak saya ciptakan buku, karya-karya orang-orang ini juga, pengalaman-pengalaman mereka. Sayang sekali rasanya waktu itu tidak dimanfaatkan, Bang. Buku yang lain juga, apalagi yang Ini boleh dipegang, Bang. Ini adalah buku bayangan semata, Bang. Di mana saya melihat banyak sekali orang hanya melihat sesuatu hal itu dari sudut pandang negatif, Bang. Saya ingin mengatakan kepada orang lain bahwa kita harus memiliki pikiran positif. Ketika kita melihat ada sisi negatif orang lain, kita harus melihat juga sisi positif orang lain. Nah gini, kakak menyatakan pernyataan gini, membuat buku bayangan semata. Itu kita mengambil pemandangan atau sudut pandang kita dari mana gitu? Kalau saya membuatnya dari sudut pandang sisi anak yang lagi mengalami sebuah kesedihan, Bang. Bisa seperti apa kan? Seperti dimana anak-anak yang sekarang, yang seperti anak-anak kuliah sekarang ini, Bang. Saya melihat banyak sekarang anak-anak yang kuliah, Bang. Dia tidak hanya mau berpatokan pada uang orang tua, jadi dia harus bekerja keras. Dia bekerja untuk berjualan di kampus, kemudian dia harus mencari ide untuk menulis karya, untuk terbit ke koran atau ke buku, kemudian dibayar. Jadi saya mengajak adik-adik semua untuk berkarya, tidak hanya berfokus pada minta uang orang tua, tapi menciptakan sebuah karya atau menciptakan sebuah ide baru untuk mendapatkan uang, Bang. Berarti gini dia, kakak mengeluarkan juga argumen bahwasanya kita itu sebagai mahasiswa lagi atau sebagai pelajar yang harus memiliki pendapatan sendiri yang bisa saya melihat. Nah gini kak, kakak menyampaikan juga di lingkungan generasi muda terutama mahasiswa. Kakak melihat kejadian tersebut di saat kakak setelah guru atau di saat kakak masih kuliah? Waktu saya kuliah di kampus Universitas HKBP Nomensen Medan, Bang, saya melihat ada kami beberapa dari teman-teman, termasuk saya juga. Kami tidak hanya meminta uang kuliah dari orang tua, tapi kami harus mencari ide baru. Ayo kawan-kawan, kita harus menciptakan sebuah penghasilan. Misalnya kami berjualan risol, berjualan bakwan, berjualan kue, kemudian ayo kita kan jurusan bahasa Indonesia, mengapa tidak kita ciptakan karya? Kemudian kami membuat sebuah kegiatan, ayo kita mengirim karya cerpen ke koran. Jadi satu cerpen terbit di koran Waspada itu kita dibayar 50.000. Kemudian kita bisa mengirim karya pada masa saya kemarin terbit di koran Analisa Rabu, Analisa Minggu. Kemudian kami dibayar 100.000. Jadi kami tidak hanya berfokus pada satu hal. Kemudian kami mengikuti namanya teater. Teater kita bisa menjual tiket teater kemudian dibayar. Jadi itulah Bang cara-cara kami. Kemudian kami bekerja keras untuk dapatkan IP tertinggi dan mendapatkan beasiswa PPA di kampus Nomensen, Bang. Berarti semasa kuliah kakak juga di Nomensen dapat juga beasiswa? Iya. Berapa kali dapat di Nomensen? Saya kemarin dapat 2 kali, Bang, di kampus Nomensen. Cicilan pertama, cicilan kedua kami dibayar, Bang. Jadi kami dapatkan sertifikat beasiswa PPA, kemudian dapat uang diundang orang tua. Kemudian kami mengikuti namanya program adik asuh, Bang. Kemudian saya mengikuti kemarin program adik asuh, saya juara ketiga dari jurusan bahasa Indonesia. Jadi dapat uang. Jadi kita sebagai mahasiswa ini banyak yang bisa kita kembangkan. Ayo buka pengetahuan baru, ayo buka cakrawala baru. Kita tidak boleh hanya menunda pekerjaan, tidak boleh hanya berfokus. Kenapa ya hidupku sedih sekali? Kenapa ya hidupku merana sekali? Bukan. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan atau orang-orang yang dipilih oleh pemerintah untuk mengembangkan ide baru, menciptakan hal baru, mengembangkan hal baru, membuat sesuatu hal yang baru. Ayo kita buka cipta lapangan pekerjaan baru. Gali potensimu, gali talentamu, gali pengetahuanmu, Bang. Nah itu dia buat adik-adik yang di luar atau yang masih baru tamat dari SMA atau sekolah menengah. Buat yang seperti yang disampaikan kakak kita,
di saat di zaman sekarang tidak ada lagi alasan tidak bisa kuliah. Seperti yang udah dialami oleh kakak kita ini, kuliah itu bisa kita dapatkan dengan mengejar Ya, mengajar ya. Bisa juga kita membuka privat les. privat les. Ya, sepertinya juga kakak ini juga udah membuktikan juga atau sudah menikmati bahwasanya semasa kuliah kakak ini juga sering mendapat beasiswa. Iya. Nah, ini beasiswa ini yang kakak dapat dari mana? Apakah dari kampus atau beasiswa yang dari mana nih? Kebetulan saya mendapatkan beasiswa PPA itu dari kampus. Kemarin waktu saya mendapatkan beasiswa itu, Bang, saya IPK-nya 3,93, Bang. Sedikit kali ya, Kak, ya. Jadi kemarin itu pas saya dipilih untuk beasiswa PPA, saya lah urutan pertama yang IP-nya tertinggi 3,93, Bang. Nah, gini Kak, kakak kan sudah menikmati mendapat beasiswa. Otomatis nggak langsung dapat beasiswa gitu kan dong. Istilahnya untuk mendapat beasiswa itu kayak mana sih? Apa proses atau tahap yang kita biar padahal adik kita yang di luar sana yang menonton video ini juga bisa meniru gitu loh. Bahwasanya kakak ini kan sudah berhasil. Kakak ini kan sudah mendapat gelar sarjana. Kakak ini juga bisa kuliah dengan mendapat beasiswa. Nah, berbagailah Kak pengalaman kakak mendapat beasiswa itu dari mana sih gitu? Giginya kakak itu dari mana gitu? Oh, pengalaman saya ketika saya mencalonkan diri untuk mendapatkan beasiswa, yang pertama saya mencari informasi itu dari kakak kelas saya, Bang. Yang pertama mencari informasi dari kakak kelas, kemudian saya selalu mengikuti atau membaca pamflet-pamflet yang di kampus No Man's Land. Apakah ada memang pengumuman untuk mendapatkan beasiswa? Kemudian saya memprint transkrip nilai saya, Bang, dari semester 1 sampai semester 3. Waktu itu saya mendapatkan beasiswa di semester 3. Kemudian saya memprint KAS saya, memprint kegiatan-kegiatan saya, sertifikat saya, kemudian saya membuat sebaik mungkin lah supaya saya mendapatkan beasiswa. Jadi kita tidak hanya mencari informasi dari orang tertentu saja, cari informasi dari kakak kelas, dari brosur-brosur yang ada di majalah, kemudian tanya-tanya informasi dari jurusan lainnya, Bang. Itulah perjuangan saya, Bang. Sini kan kakak sudah menceritakan prosesnya gitu kan. Beasiswa yang dari kampus, contohnya tadi yang kakak bilang PPA, PPA. Bang. PPA ini berbentuk apakah beasiswa itu kita dapat dengan IPK tertinggi atau membuat suatu karangan ilmiah gitu atau penemuan gitu? Kebetulan pada masa saya kemarin itu, Bang, PPA itu beasiswa prestasi. Pada saat itu kemarin kami sertifikat diminta, Bang. Jadi sertifikat yang mendukung prestasi-prestasi kita, Bang. Prestasi mana itu, Bang? Yang misalnya kita mengikuti seminar-seminar, mengikuti lomba-lomba, baru mengikuti kegiatan-kegiatan yang mendukung jurusan kita bahasa dan sastra Indonesia, Bang. Berarti selama kakak di perkuliahan sampai memperoleh hasil saat ini, itu seperti kakak bilang kan mendapat 2 kali beasiswa ya? Ya. Pertama itu dari PPA atau sama-sama dari PPA juga? Sama PPA. Kemarin itu semester 3 sama semester 5, Bang. Itu lumayan juga lah ya kayaknya. Lumayan, Bang. Kemarin itu kalau tidak salah kurang lebih 7 juta, Bang. 7 juta sangat membantu orang tua. Jadi kita tidak merepotkan orang tua, tapi kita bisa meringankan beban orang tua. Nah itu dia dek, kakak ini sudah cukup menceritakan beasiswa itu lumayan juga ya kak ya? Lumayan. Sampai 7 juta. Bisa kita bilang mengalahkan gaji PNS. Iya kak ya? Lumayan untuk bisa juga. Padahal kan kegiatan ini bukan kita lakukan pada saat kuliah. Iya. Ada istilahnya waktu kosong kita ya kak ya? Waktu kosong. Nah, dengan nominal 7 juta. 7 juta. Berarti 2 kali dapat, itu duit 7 juta semua atau 2 kali dapat itu? Itu 2 kali dapat itu 7 juta karena dia ada yang pertama, yang kedua dia tidak sekaligus langsung diberikan, Bang. Berarti maksudnya gini kak, yang 7 juta itu udah total dari 2 kali atau sekali? Total 2 kali, Bang. Oh, tinggal 2 kali ya kan? Oh, itu buku yang ke selanjutnya apa aja kak? Ini dia ada, tadi sudah kan, Bang, Bayangan Semata. Bayangan Semata. Ini ada buku Kalung Permata Putih, Bang. Ini berisi tentang anak remaja yang ada air mata, senyum, mati, beriringan dalam waktu yang tak pernah kembali. Jadi dia menceritakan mengenai waktu yang tak pernah kembali. Jadi dia merasakan, kenapa ya aku dulu waktu masa mudaku, aku bandel. Waktu aku masa mudaku, aku melawan orang tua. Waktu masa mudaku, aku malas-malas belajar. Jadi di sinilah, Bang, saya merangkum mengenai waktu yang tak pernah kembali.
Tapi gini kak, dari semua buku yang kita bahas tadi, semua rata-rata buku kakak itu mencakup dari anak-anak muda. Anak-anak muda bang. Jangan-jangan ini tentang kehidupan kakak ini? Atau gimana? Iya. Sebenarnya memang ada juga mengenai kisah saya bang, di mana saya sudah merasakan sebuah kenyamanan pada seseorang, rupanya saya dimanfaatkan. Istilahnya dia ada maunya baik sama saya, dia mau meminta bantuan sama saya, dia perhatian sama saya. Jadi seolah-olah saya merasakan sebuah rasa sakit hati dan perasaan yang kecewa bang. Nah itu dia kak. Iya, Pak. Aku senangnya gini. Ah, Inilah senangnya saya melihat orang yang memiliki seni. seni ya Di bang. saat dia sakit hati, dia menuangkan di dalam buku. Dari buku. Menjadi berkarya. Mhm. Dari berkarya bisa menjadi pendapatan. Iya bang. Sekali kakak. Karena bagi saya bang, sayang kali kita menangis seorang laki-laki. Istilahnya biarkan dia jadi objek penelitian kita, kemudian kita kembangkan menjadi tulisan, kita mendapatkan uang, kita lupakan masa lalu, move on pada orang-orang yang nggak berhak mendapatkan perasaan kita gitu bang. Ya, sekarang udah kayak move on ya kak ya. Ya harus move on lah bang. Jadi buku yang selanjutnya yang Oke, mana kak ya? ini bang selagi bisa kenapa tidak? Wih. Jadi ini saya orangnya bang tidak hanya mau berfokus pada perasaan kecewa, perasaan gagal. Jadi saya selalu berpikir positif. Wujudkan mimpi yang ada dengan keyakinan doa yang sungguh-sungguh. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semua butuh waktu dan proses yang panjang. Tetaplah mencoba. Wih, ini Iya itu bang. selagi bisa kenapa tidak? Iya, Motivasi sekali ya kak ya. Motivasi bang. Itu selanjutnya kak. Nah ini bang secerca harapan bang. Secerca harapan di mana ada luka dan pilu di istana mereka bang. Ini dia menceritakan luka-luka dan pilu-pilu, tapi berujung dengan istana cinta bang. Ini kita seperti tadi ada yang kakak bilang bayangan semata. Dari itu mahasiswa yang harus memiliki lebih mandiri ya kak. Lebih mandiri. Ada yang siswa-siswa sekarang yang rusak pergaulan istilahnya salah menggunakan berhubungan. Ya iya, kan? Bang. Nah di sini kakak memunculkan atau terobsesi membuat buku dari mana gitu? Yang Saya melihat dari kisah-kisah sahabat saya bang. Dimana sahabat-sahabat saya terkadang saya heran kenapa mereka menangis untuk sesuatu hal yang gak penting gitu bang. Istilahnya kenapa ya aku nggak bisa beli barang-barang mewah, kenapa ya aku nggak bisa makan-makan di restoran, kenapa ya aku jarang makan-makan di KFC. Jadi dia menyesali semuanya, dia harus pinjam sama kawan gitu lah bang. Jadi adalah pilu bang, pilu di hatinya. Jadi saya melihat bukan kamu saja yang merasakan, saya juga merasakan. Waktu saya mahasiswa saya jarang ke KFC, waktu saya mahasiswa saya jarang pergi-pergi ke mall. Waktu saya mahasiswa, saya jarang pergi-pergi. Saya lebih banyak memanfaatkan waktu saya untuk membaca buku di perpustakaan daerah, di perpustakaan Kota Medan, di perpustakaan kampus Nomensen Medan gitu bang. jadi semua ini karangan kakak ini Iya bang. 12 buku. Apakah kakak itu bermain sendiri, menciptakan sendiri atau ada yang membantu atau gimana nih? Kalau saya boleh jujur bang, dari lubuk hati saya terdalam, saya itu membuatnya dengan diri saya sendiri, versi saya. Kemudian saya mengembangkan ide saya pakai pola pikir saya sendiri tanpa bantuan orang lain bang. Berarti tiap hari kakak ini macam itu bisa dibilang mengisi diary lah ya? Iya, saya punya catatan kecil bang. Berarti untuk menciptakan satu buku bisa membutuhkan waktu berapa lama nih kak? Kalau saya boleh jujur, saya bisa menciptakan 2 buku itu dalam waktu 1 bulan bang. 1 bulan. Karena saya orangnya ada sesuatu hal yang baru saya catat di buku saya, ada penemuan baru saya ciptakan menjadi karya. Kemudian saya kan selalu setiap saya pulang ke dari kampus Nomensen atau pergi ke kampus Nomensen, saya naik angkot bang. Jadi saya melihat di angkot itu banyak beraneka ragam orang. Saya lihat mereka kan, misalnya mereka sama menelepon orang tuanya, saya kembangkan menjadi tulisan. Saya melihat ada 2 remaja, dia lagi menceritakan mengenai kekasihnya, saya ciptakan tulisan. Kemudian dia menceritakan mengenai pengalaman dia belajar yang susah payah ya untuk mendapatkan
pengetahuan saya ciptakan. Jadi saya pengamat yang setia, Bang. Berarti ini ya, jadi bisa kesimpulannya yang bisa kita ambil dari pengarang buku ini semua itu yang mencakup cerita kata semua ya, pengalaman Iya, kata, pengalaman, mulai dari kuliah, mulai dari masuk ke dunia kerja gitu ya Kak, ya. Jadi untuk selanjutnya buku apa aja yang udah Ini kita Bang, ini adalah buku variasi cerita di mana saya ada menulis buku-buku drama, Bang. Jadi drama-drama itu saya kan jurusan bahasa Indonesia. Jadi saya tertantang, mengapa saya jurusan bahasa Indonesia tidak menciptakan mengenai drama, gitu Bang. Drama-drama. Jadi ketika saya nanti punya mimpi untuk menuliskan film pendek, saya bisa ngambil buku dari sini, dari karya saya dari buku ini. Jadi saya ada ISBN-nya, saya tidak mengambil karya orang lain, saya tidak plagiat karya orang lain. Saya bisa mengembangkan sesuatu hal yang baru dengan motivasi saya sendiri, Bang. berarti sini untuk apa tadi Kak Membuat drama, Bang. drama ya. Untuk selanjutnya Kak, buku apa aja yang udah kita Ini novel Gadis Kecil Berkalian Kecil di negara Australia, Bang. Ini yang paling disukai anak Iya, sekarang. suka sekali. Yang paling suka dengan novel ini ya? Ini Bang, novel saya yang pertama Gadis Kecil Berkalian Kecil negara Australia. Novel saya yang kedua Pelabuhan Hati negara Singapura, Bang. Nah, ini aku mau nanya sama kakak ini. Kakak membuat judulnya Pelabuhan Hati Negara Singapura. Iya, Bang. Kenapa kakak bisa mencapai negara Singapura? Karena saya dari dulu kan Bang, waktu saya masa kuliah saya punya sahabat namanya Rayona dan Ceria. Kami selalu melihat seorang yang orang bule, Bang. Kami dulu suka sekali sama cowok bule. Jadi saya waktu saya di perpustakaan daerah, saya melihat ada seorang cowok bule. Saya wawancarai dia. What is your name? My name di sini. Jadi dia bertanya sama saya seolah-olah dia jatuh cinta sama saya, Bang. Jadi kalau yang satu lagi, kenapa Ini- kakak membuat ini Australia? Iya, Australia. Karena atau apakah kakak udah Mengenai pernah kisah keluar negeri? saya. Atau Ke- pernah keluar negeri sebelumnya? Kebetulan yang mantan saya itu orang luar negeri, Bang. Iya. Jadi Sekarang dia tinggal nikah atau gimana ini Kak? dia apa? Istilahnya Bang tidak setia, Bang. Hanya istilahnya dia tidak setia sama saya lah, Bang. Jadi istilahnya sudah putus lah, Bang. Move on. Jadi dari situ bisa kakak munculkan buku ini. Iya, novel Bang. ini. Nah ini memang saya masih ingat pesan dari orang tua saya. Iya, Bang. Janganlah dulu kita bilang orang tua saya, adik saya cewek selalu suka dengan novel. Iya, Bang. Tapi sering dibilang orang tua saya atau orang tua yang lain juga pasti akan menyatakan yang terlalu sering membaca novel. Mengapa, Bang? Ada argumen menyatakan ini lah, novel ini kan berbaur dengan cinta, Iya, Bang. percintaan. Cinta, Bang. Percintaan. Jadi di saat kita kan nggak bisa membatasi, dan biasanya orang yang membaca novel ini mulai dari SMP. Iya, Bang. Padahal dia kan belum siap menghadapi apa yang contohnya dibaca di sini, dilihat dia dunia nyatanya gitu ya. Apakah jadi saya bukan langsung Iya, Bang, betul mengasih pernyataan yang betul terjadi. Iya. Apakah novel ini salah satu yang membuat generasi muda salah berpacaran lah kita bilang ya, atau yang mana ini? Karena orang tua saya selalu bilang jangan baca novel, lebih baik kamu membaca buku-buku. Kalau menurut saya, karena memang Bang pada umumnya di mana-mana terlintas saya membuat buku novel, karena yang paling sangat dicari orang untuk membaca buku atau sangat suka membaca buku itu buku novel. Karena banyak sekarang penerbit yang mencari novel untuk diterbitkan di penerbit mayor, baik Gramedia, di Papres, kemudian koran-koran yang lainnya atau buku-buku lainnya, itu novel, Bang. Nah gini, novel ini langsung bisa membuat argumen tentang percintaan. Iya, Bang. Berarti apakah novel kan sebelumnya juga sudah banyak seniman yang membuat novel. Apakah Iya, Bang. jadi istilahnya gini, membuat muncul antara novel yang A dengan novel yang B, jadi bisa dengan yang seperti kakak bilang tadi, plagiat Iya. apa? Mana itu mengapakan? Oh, ada juga seseorang itu namanya plagiat, Bang. Itu menciplak karya orang lain. Misalnya, dia suka sama karya saya, karya buku Minarti Manalu. Kemudian dia ingin seperti Minarti Manalu, dia memplagiat. Jadi kita seorang penulis ini
kita ciptakan karya sendiri, versi kita, ciri khas kita, pandangan kita, pola pikir kita, ide kita, baru sesuatu hal yang berbeda dari orang lain gitu Bang. Jadi harus punya ciri khas Bang. Yang harus Iya. Yang gini yang menjadi saya bikin bertanya sampai saat ini, ya percintaan kan tidak jauh antara percintaan kakak dengan contoh percintaan saya. Nah, cuman yang bedanya ya cara penulisan. Iya, penulisan. Tapi kan bisa dibilang kan saya pasti ada berjumpa antara penyampaian dari perasaan cinta kakak dengan cinta. Apakah di situ nggak mengganggu menciptakan novel? Tidak bisa, karena istilahnya kan ini kan pengalaman diri sendiri gitu kan. Istilahnya kan kita yang merasakan, kita yang menjalani, jadi kita mengembangkan. Jadi istilahnya kan Bang, kita harus membuat versi kita tersendiri. Sama istilahnya, kalau kita mengirim karya ke koran, ada namanya versi penulis Minarti Manalu, itu berbeda ya dengan penulis Varianti Lubis atau penulis lainnya. Jadi ada ciri khas kita Bang, ada dalam tulisan itu ada yang berbeda Bang. Nah, ini Tidak Kak, bisa sama. kakak memunculkan novel. Iya Bang. Ya, untuk generasi ini. Yang menjadi batu loncatan atau referensi kakak ada nggak tuh? Contohnya sebelum kita membuat novel ini, referensi kita masukkan supaya novel kita itu beda dengan lain, ada nggak sebagai referensi kakak? Gitu. Kalau novel itu kan imajinasi, itu dunia hayalan. Kalau namanya novel itu tidak membutuhkan referensi Bang. Jadi istilahnya kita menggunakan perasaan, logika, sama istilahnya tema, sudut pandang, gaya bahasa kita dalam menulis karya Bang. Nah, setelah novel kakak ini keluar, Iya Bang. apakah istilahnya kan pasti ada yang udah duluan bagian seni di luar yang udah menciptakan novel menjadi kritik buat novel kakak? Kebetulan yang pertama sekali yang membeli buku saya itu adalah dosen Universitas AKBP Nomensen Medan Bang. Mereka sangat menyukai. Kemudian ada penulis-penulis lain yang istilahnya seniman-seniman taman budaya. Dia membaca, bagus sekali karya kamu. Kapan lagi ya membuat buku karya selanjutnya? Jadi mereka mengatakan bagus Bang. Ya, itu kan dari salah satu. Ya, dari segi mahasiswa. Kebetulan buku-buku saya sudah dibeli oleh mahasiswa Unpri, mahasiswa Nomensen, mahasiswa lainnya. Jadi mereka mengatakan bagus Pak. Jadi istilahnya mereka memberikan nilai positif Bang. Tidak ada kritikan. Bagus juga ya? Bagus. Nah, ini dia Kak. Setelah kakak menciptakan atau membuat novel Iya, atau Bang. buku, pemasarannya tuh penjualannya bagaimana kakak bikin? Oh, iya. Kebetulan saya banyak relasi Bang. Saya bekerja sama dosen-dosen untuk menjualkan buku saya. Saya memberikan sebuah job lah kepada mahasiswa-mahasiswa. Kamu bisa jual buku saya, nanti saya kasih persennya 10.000 satu buku. Jadi istilahnya kami bagi dua. Jadi misalnya dari kampus Nomensen, kampus Unpri, kampus Unimed, kampus USU, dan berbagai kampus lainnya. Jadi saya menggerakkan mahasiswa-mahasiswa saya untuk menjual buku-bukunya kepada teman-temannya. Jadi saya membagi mereka job lah untuk mendapatkan penghasilan selama mahasiswa Bang. Jadi bisa gini Kak, Sama penerbitnya Bang. menciptakan satu buku, kita bisa mendapat istilahnya pendapatan kita untuk kita berapa kita bisa. Kalau saya boleh jujur Bang, satu buku ini saya mendapatkan keuntungan 40.000 Bang. Satu buku saja. Saya kemarin terbit buku saya ada sekitar 185 buku kali 40.000 berapa juta saya dapat. Itu hanya saya sendiri menjual. Beda lagi sama penerbit. Penerbit lagi berbeda menjualnya, saya dapat keuntungan dikirim ke rekening Bang. Itu hanya satu buku. Saya sudah menerbitkan 12 buku. 12 buku berapalah keuntungan saya dikalikanlah dengan 40.000 satu buku Bang. Nah itu buat adik-adik yang mau atau memiliki niat. Kakak ini sudah menceritakan bagaimana pengalamannya membuat buku sampai ke pemasaran. Nah, dan kakak ini juga sudah menceritakan membuat buku ini kita menghabiskan waktu di rumah aja kayak. Iya, Bukan di rumah. istilahnya saat kerja. Jadi Iya. saat kosong-kosong kita aja kita mengerjakan ini. Berarti bisa kita bilang duit kakak ini udah banyak. Nah, dari sekolah, dari buku ataupun dari apa tadi taman budaya. Kak? Taman budaya, dari duta bahasa, Oh, duta bahasa. kegiatan yang lain. Kebetulan memang Bang, setelah saya menjadi guru bahasa Indonesia Bang, saya menulis buku, saya
ikut Ikatan Duta Bahasa, bagian sastra taman budaya. Saya sering diundang-undang sebagai pembicara-pembicara Bang di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, jadi juri-juri di kampus-kampus, kemudian juri-juri di sekolah-sekolah. Jadi istilahnya kita dari berkarya kita bisa mendapatkan job untuk jadi pembicara, dari mendapatkan job jadi juri-juri Bang. Nah gini, kakak juga mau mengatakan sering dipanggil pembicara di Iya. kampus. Kampus apa aja yang udah kita Kebetulan kemarin saya diundang pembicara di kampus-kampus, kampus Nomensen, jurusan Bahasa Indonesia, jurusan kedokteran, di sekolah-sekolah Cahaya dan berbagai sekolah lainnya. Jadi ada undangan-undangan Bang. Pengalaman kakak sudah banyak sekali ya? Iya, juri di Duta Bahasa, juri di Duta Bahasa Pelajar, Duta Bahasa Sumatera Utara, kemudian pembicara-pembicara. Jadi kita sebagai anak muda, ayo gali potensimu, gali bakatmu, gali semangatmu. Jadi untuk buku selanjutnya apa aja yang udah diciptakan lagi kak? Cuman puisi dengan ada lagi yang baru. Oh diciptakan? iya, ini buku budaya Bang. Bukunya lenturnya proses permutasi morfologis di kalangan masyarakat Batak Toba Bang. Masuk lagi ke Batak Toba ya Iya, kak? Ya? budaya Semua Bang. kakak rangkum ya? Semua dirangkum Bang. Karena selagi kita masih muda Bang, selagi kita bisa, selagi ada paket Bang. Oh, iya. Sayang. Kakak membuat tentang Batak ini. Iya, Batak masyarakat Toba Bang. Kakak membuat istilahnya meninjau. Meninjau. Meninjaunya di mana kakak? Kakak kan tinggal di Medan. Apakah Iya, di Medan. jadi istilahnya pergi ke museum-museum Batak itu gimana ini kak? Saya punya berbagai teman yang istilahnya kan Bang yang tinggal di desa kan Bang. Kemudian dia merantau ke daerah perkotaan atau Jakarta. Ketika dia pulang ke Medan, dia sudah tidak menggunakan bahasa Batak lagi Bang, bahasa Batak Toba, tapi menggunakan bahasa gaul. Lo, gue, OTW, on the way. Kemudian you stupid atau you smart. Lo tidak gaul, lo tidak sesuai dengan passion gue. Jadi istilahnya sudah menggunakan bahasa gaul Bang. Berarti istilahnya anak sekarang sudah menggunakan bahasa kekinian ya? Iya, bahasa jadi kekinian. lupa dengan Bahasa Batak Toba, bahasa Batak Bang. Toba. Berarti kakak membuat buku ini dari apa yang terjadi saat ini ya kak? Ya, bukan? Iya Bang. Saya tadi berpikir gini kak, saya berpikir bahwasanya kakak contohnya pergi ke Samosi, Tidak, Bang. melihat bagaimana sastra Batak di sana, dibuat satu Iya. buku, dibuat ya. Oh satu lagi yang ini apa? Kak? Ini cerita anak Bang, Sang Juara. Cerita anak Sang Juara. Jadi saya istilahnya kan Bang sudah menjadi guru sekolah minggu kan Bang di gereja. Jadi saya ketika melihat anak kecil, saya lihat anak kecil itu sangat imun, sangat lucu. Jadi saya, sayang sekali saya ya. Saya hanya menjadi guru sekolah minggu. Jadi saya menciptakan cerita anak Bang. Jadi Sang Juara. Memang hebat sekali kakak ini. Dari pengalaman mengajar, Ya, dari Bang. kampus, dari sastra Batak, bahkan ke sekolah minggu juga dibuatkan bukunya ya kak. Iya, Sang Juara Sang Bang. Juara. Yang selanjutnya lagi kak? Ini curahan hati Bang. Kebetulan kan Bang saya jadi guru-guru kan Bang di sekolah. Jadi saya sebagai guru kan Bang, masa saya saja yang sebagai guru yang berkarya. Saya mengajak anak-anak sekolah saya atau anak-anak didik saya untuk menciptakan karya. Inilah Bang, karya-karya mereka saya lah sebagai editor. Jadi saya bukan hanya sebagai teladan dari dalam mengajar saya, tapi untuk mengajak mereka untuk berkarya Bang. Inilah karya-karya mereka. Jadi saya lihat dulu kak. Oh boleh Bang. Ini curahan aja kak ya? Iya. Untuk siswa-siswa kakak ini. Iya, SMA All Kids Bersinar Medan. Yang ada lagi ya? Oh, ini prasasti kehidupan Bang. Ini ada puisinya Bang. Keren Bang. Ini yang pertama kali muncul di buku yang mana nih? Yang pertama sekali buku saya novel Bang. Buku novel. Ini dia Bang, novel saya Gadis Kecil Berkalian Kecil Negara Australia. Ini kakak ciptakan semasa kuliah itu gimana? Sebenarnya saya sudah menulisnya ini waktu saya masih kuliah, tetapi karena saya banyak kesibukan, setelah saya tahu masalah saya wisuda, saya terbitkan ke penerbit. Jadi pas wisuda saya sudah menciptakan buku. Nah, itu dia guys, untuk adik-adik juga atau buat kawan-kawan yang sudah menonton video kita ini, pengalaman kakak ini begitu banyak gitu.
pengalaman mulai kakak ini sekolah, mulai bisa dituangkan dalam buku ya kak ya. Iya. Nah, kakak juga tadi mau menyampaikan sama kita, biasanya kakak juga aktif di taman budaya. Iya, aktif taman budaya, Bang. Kegiatan bisa kita diajak keliling apa-apa. Oh, boleh. Kegiatan Ayo, taman ayo. budaya gitu. Ayo bisa. Nah, ini toh ketika kita di taman budaya toh ada berbagai kegiatan saya toh. Kegiatan apa aja nih? Seperti Komite Sastra toh Dewan Kesenian Sumatera Utara. Jadi ini toh kan ada namanya Dewan Kesenian Sumatera Utara. Jadi di sini toh kita bisa belajar sastra toh. Dari sastra kita bisa menciptakan ini toh. Nah, ini namanya Dewan Kesenian Sumatera Utara. Dari sini toh kita bisa menciptakan karya. Udah berapa lama kakak? Kurang lebih 1 tahun toh. Karena kemarin saya ikut namanya Laksa Taman Budaya. Jadi di sini saya mengikuti Komite Sastra Dewan Kesenian Sumatera Utara. Selain ini ada lagi kegiatan kita? Oh, ada lagi toh. Ayo kita mengikuti sana ya toh. Oke. Ini toh yang sering diadakan orang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan toh. Di sini sering kegiatan sanggar tari, kemudian ada membaca pidato, kemudian ada menulis karya. Di sinilah toh perkumpulan orang untuk berkarya toh. Ini sekitar Medan ini kata Sumatera. Di sini, Sumatera. ini Sumatera Utara toh. Jadi banyak dari berbagai daerah kumpul taman budaya mengadakan acara taman budaya toh. Iya, acara menulis. Ayo lagi toh. Pokoknya di sinilah toh banyak anak-anak muda untuk mengembangkan talenta toh. Ini biasanya kalau anak muda sekarang banyak nggak peminatnya kak? Oh, banyak sekali toh. Dari mahasiswa, dari dosen, dari guru, dari anak SMA, bahkan masyarakat umum toh. Selain ini ada lagi kita. Ayo toh kita ke sana lagi toh. Ayo ke sini kita. Ini namanya toh. Ini namanya sanggar tari. Sanggar tari, Bang. Nah, ini namanya sanggar tari di mana orang sering melakukan tarian-tarian toh. Misalnya tarian mengenai Batak, yang lainnya gitu toh. Di sini sanggar tari. Kemudian sering juga di sini diadakan latihan teater toh. Jadi tarian di sini mencakup semua suku atau cuma? Semua suku ada Toba dan yang lainnya toh. Jadi lengkap di Sumatera. Jadi gini kak, selama 1 minggu lah kita bisa melakukan kegiatan di sini berapa kali atau apakah tiap hari atau ada tertentu? Di sini kan Bang ada kegiatan kalau teater ya setiap Sabtu dan Minggu. Kalau dia namanya sanggar tari di sini ada namanya seperti privat bagian tarian, musik tradisional, musik modern semuanya Bang. Apakah juga ikut berperan di situ? Kalau saya hanya bagian sastranya, bagian teater yang pernah Bang. Jadi kakak juga mencakup semua tarian semua suku. Semua Selain suku. dari sini ada lagi nggak? Ayo kita ke sana lagi. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan di taman budaya. Makanya kalau kita sebagai anak-anak mahasiswa atau anak-anak SMA atau guru atau dosen atau masyarakat umum, kita tidak pernah menyesal untuk ke taman budaya. Di sini banyak juga Bang orang menggambar lukisan, menggambar seperti sana kayak itu Bang. Itu ada gambar-gambar seniman-seniman. Itu gambarannya sangat bagus sekali. Ini karya-karya seniman. Nah, itulah gambaran-gambaran seniman. Kemudian di sini Bang ada istilahnya ini Bang, galeri seni dan kerajinan. Di sini dikumpulkan orang untuk seniman-seniman untuk membuat seni-seni Bang. Di dalamnya itu semua tempat-tempat orang seniman-seniman untuk menyimpan lukisannya, kemudian karya-karyanya, kemudian manfaatnya, kemudian acara-acara untuk kegiatan-kegiatan yang ada Bang. Kemarin kakak bisa dikatakan galeri. Iya. Lukisan yang di sini apakah dari anak-anak kita atau dari kakak juga? Dari kan ini kan Bang ada namanya seni sastra, ada seni teater, ada seni bagian ya acting, ada bagian lukisan. Jadi dia beraneka ragam Bang. Jadi juga ada, berarti sini kumpulannya ya? Iya, ini kumpulan bagian lukisan, semua bagian seni. Pokoknya lukisan-lukisan tertentu yang betul-betul sangat bagus
untuk ditampilkan ke masyarakat umum, Bang. Jadi ini Kak, lukisan dari siswa-siswa kita atau gimana ini? Ini lukisan-lukisan dari seniman-seniman yang sudah ahli dalam bidangnya, Bang. Ini lihatlah, lukisannya sangat bagus. Bayangkan lukisan yang betul-betul memiliki nilai keindahan, Bang. Ini lukisan dari tenaga pengajarnya atau anak-anak kita nih? Dari seniman, Bang. Seniman. Iya, seniman-seniman yang sudah berbakat di bagian melukis, Bang. Jadi contohnya ada nggak seni lukisan dari istilahnya, kan ada anak-anak istilahnya dari SMA. Oh, Ada nggak seniman yang udah dihasilkan orang-orang? ya, Apakah semua di galeri juga? Atau gimana? kalau ini khusus yang untuk seniman-seniman, tetapi kalau untuk yang anak-anak SMA itu istilahnya mereka privat, privat, Bang, privat sama guru seni budayanya di sini atau seniman-seniman kemudian dibayar. Jadi istilahnya mereka pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan lomba di sekolah atau kegiatan-kegiatan antar sekolah atau kegiatan antar provinsi, bisa mereka mengikuti lesi taman budaya. Berarti pertandingan atau perlombaan dari antar semangat provinsi bisa itu dari sini apa? Bisa, Privatnya Kak? bisa. Jadi istilahnya seperti abang lah, misalnya aku ingin mengikuti lomba melukis antar provinsi. Jadi istilahnya kita kekurangan bahan, kita bisa juga privat di taman budaya. Jadi kita memiliki seniman-seniman yang sudah ahli di bidang melukis. Jadi istilahnya kan kita sudah punya bekal, sudah punya guru yang sudah profesional di bidangnya. Selain ini ada lagi. Ayo di sana lagi, ini lukisan-lukisan yang cantik sekali ya. Nah, ini lukisan-lukisannya. Nah, inilah karya-karya seniman yang sudah berbakat, multi talenta. Oke, di sini juga ada keren sekali karya-karya seniman-seniman yang sudah menguasai skill di bidangnya. Ini dia, Bang. Keren kan, Bang? Bagaimana pandangan Abang melihat gambarnya? Oh, terkait terkait Kak, karena ini menandakan jujur ya, kita bilang ini menandakan dari sastra kita juga, kita suku Batak ada juga ya. Iya. Nah, jadi bisa dibilang bagus sih tempat ini. Bagus Jadi kan, Bang? istilahnya kita dari sastra Batak ataupun sastra yang lain semua sih bisa dituangkan di sini Kak. Bisa. Jadi istilahnya banyak sekali anak muda sekarang ini, Bang, merasa aku di mana ya mengembangkan talentaku. Iya, betul sekali. Aku bingung. Guruku setiap aku bertanya, Bu, gimana caranya nih? Dia bingung. Jadi istilahnya kita sebagai anak-anak muda yang ingin mengembangkan skill kita, baik di bagian melukis, bagian karya, bagian acting, bagian teater, bagian perfilman, ayo ke Taman Budaya. Di sini banyak sekali yang sudah ahli dalam bidangnya, Bang. Selain ini ada lagi Kak, Di kegiatan sini kita. ya, Bang. Di sini, Bang, sering sekali yang komunitas teater, bagian sastra latihan teater, Bang. Oh, iya. Di sini pada umumnya yang laksas sering mengikuti latihan teater setiap hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu pukul 4 sore, hari Minggu jam 2 sore. Di sini mereka baik acting antagonis, acting protagonis, acting protagonis dan yang lainnya, Bang. Yang tempatnya. Yang lain selain ada lagi Kak. Ayo di sana lagi, Bang. Karena setelah kita latihan teater, Bang, pasti kita akan tampil teater. Iya. Tampil teater ini bukan yang menonton kita ya satu orang. Ayo, Bang. Nah, di sini ya. Ini namanya gedung utama, Bang. Gedung utama. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ada yang teater. Di sini mengadakan ini. Di sini, Bang, sering, Bang, tampil di gedung utama. Gedung utama Taman Budaya. Jadi ketika seseorang yang sudah latihan teater Taman Budaya, jadi mereka yang misalnya dari komunitas ini, mereka sudah latihan setiap Sabtu dan Minggu. Kemudian mereka mengembangkan talenta mereka untuk tampil teater di Taman Budaya. Jadi disinilah gedung utama untuk tampil teater, Bang. Berarti setelah udah latihan di sana berapa minggu baru sini dan Iya, pada umumnya ketika seseorang yang tampil teater Taman Budaya nih, Bang, kurang lebih 3 bulan dia latihan teater, kemudian setelah itu mereka akan tampil teater Taman Budaya. Sebelumnya ada lagi kegiatan kita. Inilah terakhir, Bang, karena
ini kan istilahnya di sana bagian latihan, bagian berkarya, di sini bagian tampil untuk teater bang. Ini kalau boleh tahu Pak, itu udah berapa lama? Itu Taman Budaya udah berapa lama berdiri? Ya sudah cukup lama bang, adalah sekitar puluhan tahun. Cuma saya tidak terlalu ingat sekali berapa tahun. Tetapi kalau misalnya informasi lebih detailnya bisa dilihat di Google bang. Sebenarnya bisa di sana bang, cuma karena mungkin situasi sudah malam bang, tidak terlihat bang karena mati lampu. Nah gini Kak, kan Kakak juga bilang bisa kita cari tahu di Google. Untuk mencari ada nggak istilahnya nama atau apa yang harus kita apakan di Google biar banyak karya Kakak juga pengen juga kita tahu ya kan Kak? Bisa juga. Nah, Oke. Seperti pertanyaan abang tadi, yang penasaran sama sosok Minarti Manalu ya bang? Ya. Oke. Kalau kalian penasaran namanya Minarti Manalu, kalian bisa mencari karya-karya saya bisa dari Google. Nanti kamu cari pencarian namanya Minarti Manalu, di situ akan terdaftar karya-karya Minarti Manalu yang sudah terbit di koran Waspada, koran Analisa Rabu, koran Analisa Minggu, koran Jurnal Asia, koran Batapos, koran Kompas Klasika, dan berbagai karya lainnya. Ada buku-buku saya juga, ada juga di Google. Baru kegiatan-kegiatan saya bisa juga diikuti melalui Instagram Minarti Manalu SPD, Facebook saya Minarti Manalu Semangat, YouTube saya Minarti Manalu. Jadi punya channel juga ya? punya YouTube namanya. Jadi kalau kamu penasaran bisa subscribe sama tonton YouTube saya Minarti Manalu. Nah, jadi inilah namanya Taman Budaya bang, Taman Budaya Sumatera Utara. Jadi sini kan ada namanya bang, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Taman Budaya. Ini tadi ya bang, Taman Budaya. Jadi kalau misalnya orang abang mau berkarya atau mengembangkan talenta atau menciptakan sebuah tulisan, ayo sekarang di Taman Budaya. Nah gini, kita sudah mendengar dan mengikuti jejak Kakak. Ya. Baik bagian seni, baik mengajar ataupun pengalaman Kakak. Ada nggak ini pesan buat adik-adik kita biar nanti istilahnya kuliah itu bukan istilahnya aku nggak punya biaya, itu kan dari pengalaman Kakak sudah bisa dari beasiswa dan di kuliah juga bisa bekerja. Ada nggak punya pesan yang bisa Kakak sampaikan buat adik-adik kita supaya termotivasi gitu nanti itu mengejar istilahnya untuk belajar lagi atau untuk kuliah gitu. Oke. Adik-adik yang kakak cintai dan kakak sayangi, karena kalau kita sebagai seorang mahasiswa pasti terlintas dalam pikiran kita sangat rumit. Misalnya pekerjaan kampus atau tugas kampus, yang kedua PR dari dosen atau biaya kehidupan sangat mahal. Kamu jangan merasakan itu sebuah kekecewaan atau merasakan sebuah hambatan atau sebuah rintangan. Jadi kakak ingin memberikan sebuah tips kepada kalian sebagai generasi penerus bangsa. Yang pertama, kita punya bakat, kita punya talenta, kita punya skill. Kita kembangkan talenta atau bakat kita itu untuk mendapatkan uang. Misalnya, kamu punya bakat untuk bernyanyi, kamu kembangkan bakat kamu untuk menciptakan sebuah lagu atau kamu mengembangkan menjadi sebuah video. Kamu masukkan ke YouTube, kamu bisa mendapatkan uang. Yang kedua, kamu punya bakat untuk acting. Kamu bisa kembangkan diri kamu untuk mengikuti taman budaya atau mengikuti kegiatan teater. Kamu akan dibayar oleh sutradara. Kamu bisa menjual tiket teater, kamu mendapatkan uang. Yang ketiga, kamu punya talenta untuk menciptakan karya atau merangkai kata. Kamu bisa menciptakan menjadi sebuah tulisan, kamu bisa mengirim karya ke koran, kamu bisa menulis buku, kamu akan dibayar. Yang keempat, kamu punya talenta untuk mengajar, kamu bisa membuka private les. Atau yang kelima, kamu punya bakat untuk sebagai seorang pengusaha, kamu bisa membuat sebuah makanan, misalnya membuat gorengan, membuat risol, atau menjual pulsa untuk mendapatkan uang. Jadi, selagi kamu masih muda, selagi kamu masih bisa, selagi kamu masih bermanfaat, ayo kembangkan talentamu, manfaatkan masa mudamu, kembangkan kreativitas kamu. Jangan kamu berpikir segala sesuatunya dari orang tua. Jangan kamu merasakan bahwa ini adalah peran orang tua, tapi kamu sebagai anak-anak yang
akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Kamu bisa menjadi seorang teladan bagi yang banyak orang. Ayo kembangkan talentamu, kembangkan motivasi kamu, kembangkan skill kamu. Kamu bisa, saya bisa, kita semua bisa. Oke, sekian dari saya, motivasi Minarti Manalo. Nah, kita sudah mendengar, kita sudah menyaksikan bagaimana pengalaman kakak ini. Untuk zaman sekarang, di era sekarang, tidak ada lagi alasan kata terlambat. Tidak ada lagi alasan bahwasannya kuliah itu harus butuh biaya yang banyak. Semua bisa kita kejar, asalkan kita punya niat dan kemauan ya. Iya, memang pada umumnya banyak orang memiliki gelar, tetapi tidak memiliki skill. Kalau bisa kita kedua-duanya, kita memiliki gelar, kita punya skill, kita punya kemampuan, kita punya talenta. Jadi seimbangkan, selaraskan. Baik, kita sudah mengikuti kegiatan kakak kita ini, bagaimana pengalamannya, bagaimana prosesnya, semua sudah kita ikuti. Nah, buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan video kita ini, kalau memang saudara suka dengan video kita, jangan lupa dukung channel kita. Iya, boleh. Kakak kita juga punya channel, apa channel kita? Channelnya YouTube Minarti Manalo. Nah, bisa juga support untuk channel kakak kita, yaitu dengan subscribe, like, komen, dan juga share. Nah, buat kawan-kawan juga, nanti setelah menonton video ini, mana tahu ada yang perlu dipertanyakan sama kita, bisa diisi komentar di bawah, atau bisa di-chatting di Google. Iya, bisa. Bisa Google Minarti Manalo atau Instagram Minarti Manalo SPD. Nah, itu yang bisa kita sampaikan hari ini untuk cerita kakak kita ini yang sudah terkenal dengan duta Bahasa Sumatera Utara, Bahasa Sumatera. Komite Sastra Dewan Kesenian Sumatera Utara, Guru Bahasa Indonesia, penulis 12 karya Minarti Manalo, YouTuber Minarti Manalo, dan yang lainnya. Kan sudah melalui semuanya, tantangan itu sudah melalui. Namanya untuk meraih kesuksesan tidak ada yang namanya instan ya. Iya, tidak ada yang instan. Kita harus berproses, kita harus mencoba, kemudian gali, kemudian doakan. Doakan. Iya. Jangan mau putus asa ya, Kak. Iya, tidak boleh putus asa, harus semangat. Tidak boleh pantang menyerah. Sudah. Jadi mudah-mudahan video ini bisa memotivasi terutama buat generasi muda atau anak-anak kekinian. Nah, jadi untuk kedepannya bisa kita membuat videografi nanti. Iya, bisa. Iya, bisa. Bisa komunikasi lagi untuk kolaborasi berdua. Bisa. Jadi saya harapkan saudara-saudara atau kakak bisa mendukung kita dengan cara subscribe channel kita, like, dan juga share ya. Iya, share sebanyak-banyaknya kepada kerabat kamu, kepada saudara kamu, dan kepada orang-orang banyak. Oke, terima kasih.